Halo semuanya, perkenalkan nama saya Otniel Edna Priskila dengan NIM 20311500021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal yang efisien. Berikut materinya. Bagian pertama ada instrumen pasar modal. Dalam pasar modal ini ada beberapa instrumen yang diperjualbelikan, diantaranya saham biasa atau common stock, saham preferen atau preferred stock, obligasi atau bonds, yang terakhir ada bukti atau right. Jenis pasar modal yang pertama ada pasar pertama atau perdana, merupakan tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Penawaran umum inilah yang disebut sebagai Initial Public Offering atau IPO. Selanjutnya ada pasar kedua atau sekunder, tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor melalui perantara efek. Sistem perdagangan ini di bursa efek sudah terintegrasi dengan sistem penyelesaian yang ada di sentra clearing dan central depository. Selanjutnya ada pasar ketiga, merupakan sarana transaksi jual beli efek antara market maker dan investor, di mana harga dibentuk oleh market maker. Selanjutnya ada pasar keempat, merupakan sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui efek. Kemudian ada organisasi pasar modal. Dalam struktur organisasi pemerintahan, OJK berada di bawah Menteri Keuangan. Tugas OJK ini mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek, perusahaan efek, clearing peminjaman efek Indonesia atau KPEI, dan kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Profesi yang wajib daftar di OJK apabila berpraktik di pasar modal antara lain, yang pertama ada kantor akuntan publik atau KAP, yang kedua ada kantor konsultan hukum, yang ketiga ada notaris, yang keempat ada perusahaan penilai. Adapun lembaga penunjang yang wajib mendapat persetujuan dari OJK sebelum berpraktik di pasar modal seperti Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Selanjutnya ada perusahaan terkait di pasar modal. Yang pertama ada hubungan antara bursa efek dan perusahaan efek. Gambaran mengenai bursa efek adalah sebagai sebuah gedung tempat perusahaan efek melakukan transaksi jual beli efek, sementara tempat berkumpulnya para perusahaan efek di gedung disebut sebagai lantai perdagangan atau trading floor. Yang kedua, ada hubungan antara bursa efek dan KPEI, KSEI. Bursa efek merupakan tempat berdagang para anggota bursa, sedangkan KPEI merupakan tempat pembayaran dan KSEI merupakan tempat penyimpanan efeknya. Yang ketiga ada hubungan antara anggota bursa dan KPEI KSEI. Anggota bursa atau AB, beli tidak dapat langsung membayar kepada AB jual dan AB jual tidak dapat langsung menyerahkan saham kepada anggota bursa yang membeli. Anggota bursa beli membayar uang kepada KPEI dan menerima saham dari KSEI. Yang kemudian anggota bursa jual menyerahkan saham kepada KSEI dan menerima uang dari KPEI. Sistem market maker. Salah satu kelemahan dari auction market adalah bahwa harga berada di sistem market maker. Salah satu kelemahan dari auction market adalah bahwa harga berada di tangan investor atau yang disebut sebagai order driven. Sedangkan anggota bursa berfungsi sebagai perantara. Tawaran harga beli dan tawaran harga jual berada di tangan anggota bursa efek sebagai market maker. Anggota bursa tidak berfungsi sebagai perantara tetapi sebagai trader. Selanjutnya ada pasar modal yang efisien dan analisis sekuritas. Konsep pasar modal yang efisien. Konsep pasar modal yang efisien atau efisien capital markets diartikan sebagai pasar yang bisa menyediakan jasa-jasa yang diperlukan oleh para pemodal dengan biaya minimal. Yang kedua ada bukti efisiensi pasar modal yang efisien. Yang ketiga ada teori pasar modal yang efisien. Menurut Fama pada tahun 1970, mengklasifikasikan informasi menjadi 3 tipe, yaitu past price change, public information, dan public and private information. Selanjutnya ada pengujian terhadap efisiensi pasar modal. Rumusnya seperti berikut. PT
PT dikurang PT kurang 1 sama dengan A plus B dikali PT di min 1 min T min PT min 2 min T plus ET. Yang pertama, parameter A menunjukkan perubahan harga yang tidak berkorelasi dengan perubahan di waktu yang lalu. Sebagian besar saham mempunyai tingkat keuntungan yang positif, maka A seharusnya positif. Yang kedua, parameter B menunjukkan hubungan antara perubahan harga di waktu yang lalu dengan perubahan harga di masa yang akan datang. Yang ketiga, T sama dengan 0, maka menunjukkan hubungan perubahan harga yang akan datang dengan perubahan harga yang terakhir. Sedangkan T sama dengan 1, menunjukkan hubungan perubahan harga yang akan datang dengan perubahan harga 2 periode terakhir. Pengujian terhadap efisiensi pasar modal. Market model secara umum dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. ERI sama dengan alfa plus beta RM plus E. Sekian presentasi dari bab 5, yaitu pasar modal efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.